Ya, sejauh mana indeks harga saham gabungan akan melanjutkan penguatan pada hari ini, sementara harga minyak juga mengalami penguatan pemirsa ya, minyak global yang membuat harga saham-saham global seperti Eropa juga menanjak. Kita lihat terlebih dahulu beberapa agenda ekonomi global, diantaranya dari Jepang, pemirsa yang masih libur, kemudian ada Singapura, penjualan retail Singapura month on month dan di bulan November, kemudian India cadangan devisa, Jerman tingkat pengangguran, dan kita lihat pemirsa dari emiten, ada KUM dividen tunai interim dari Akro dan DPS dividen tunai interim dari KKGI. Kita update dari Bursa Asia pemirsa, pembukaan dari Bursa Asia di hari kedua perdagangan kita pantau cenderung menguat karena beberapa masih tutup seperti Nikkei Jepang pemirsa ya. Kemudian ada Straits Times Singapura naik 0,46%, Kospi naik 1,83%. Harusnya bisa membooster ya. Saham domestik juga mungkin akan mengalami penguatan lanjutan. Ya pemirsa, kemarin IHSG di hari perdana perdagangan tahun baru itu ditutup menguat di atas 1% dengan dukungan dari sektor utamanya barang baku dan juga perbankan atau keuangan. Untuk membahasnya pemirsa, kita kembali akan berbincang pada pagi hari ini bersama dengan Ibu Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Selamat pagi Ibu Sulis. Ya, selamat pagi Mbak Prisa. Selamat tahun baru ya, semoga sehat selalu. Ya, selamat tahun baru juga untuk Mbak Prisa dan teman-teman investor semua. Baik. Ibu Sulis, pembukaan perdagangan perdana, indeks harga saham gabungan ditutup mengalami penguatan di atas 1%. Bagaimana tanggapan Anda melihat barang baku, kemudian juga ada keuangan di sana yang memimpin penguatan? Oke, baik ya. Memang untuk penguatan IHSG ini menjadi angin segar ya. Jadi untuk menambah optimisme para investor setelah di Desember kemarin yang diharapkan bisa menjadi adanya window dressing ternyata gagal, dan ini menjadi suatu penyemangat juga untuk para investor. Ditambah lagi beberapa sentimen positif dari domestik terkait dengan batalnya PPN 12% untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari karena hanya berlaku untuk barang mewah. Lalu juga hal ini tentu bisa menjadi trigger ya untuk investor asing masuk kembali ke pasar saham Indonesia, karena kemarin pun dengan penguatan IHSG lebih dari 1%, itu investor asing mulai mencatatkan net buy terutama di saham-saham perbankan. Itu seperti di BBRI kemarin tercatat net buy sekitar 76M, lalu juga di BNI sekitar 47M, dan juga di BBCA sekitar 39 miliar. Jadi memang untuk saat ini itu sentimen domestik yang positif menjadi trigger penguatan IHSG di hari kemarin. Baik. Kalau kita lihat ya dari net foreign buy yang dicatatkan oleh investor asing paling tinggi untuk perbankan kemarin BBRI ya. Betul. Apakah ini memang ada korelasi yang kuat meskipun sebenarnya informasi ini sudah disampaikan sejak akhir tahun atau Desember kemarin soal dividen dari BBRI sendiri yang tampaknya pembayarannya tanggal 13 Januari ini kalau nggak salah. Iya, jadi memang di tanggal 16 Desember kemarin ya, itu BBRI sudah mengumumkan terkait dengan dividen interim, yang mana yieldnya itu sekitar 3%-an. Ini cukup menarik. Ini yang menjadi trigger juga untuk penguatan BRI di hari kemarin. Tapi memang kalau secara teknikal atau secara pergerakan trennya itu memang BRI masih bergerak dalam tren penurunannya. Jadi untuk saat ini sih sudah mulai terkonsolidasi sebenarnya di area level support yang level 4.050 sampai dengan 4.250. Ini semoga menjadi sinyal positif ya bahwa tekanan jual investor asing sudah mulai mereda untuk persiapan menyambut laporan full year di tahun 2024 nanti. Baik. Kami sampaikan kembali ya bahwa untuk dividen interim tahun buku 2024 senilai total 20,4 triliun atau Rp135 per saham akan dibayarkan oleh BBRI 15 Januari 2025 ya. Baik, tadi Anda katakan bahwa menyambut laporan keuangan full year ya Betul. 2024. Bagaimana proyeksi dari saham-saham seperti BRI untuk full year-nya?
Oke, kalau melihat untuk saham-saham big bank ya, sebenarnya ini meskipun secara harga year to date-nya masih tertekan, hanya dari BCA saja yang masih mencatatkan penguatan secara year to date. Cuma untuk posisi saat ini sudah mulai menarik ya untuk secara long term gitu. Apalagi teman-teman investor untuk disimpan dalam jangka waktu lama, harga saat ini sudah menjadi level terendahnya juga di sepanjang setahun ke belakang gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa diperhatikan untuk mulai akumulasi karena secara year to date ya, baik BRI itu udah turunnya sekitar lebih dari 25%, BMRI sudah hampir 5% penurunannya, dan juga untuk BCA ini kalau secara 3 bulan terakhir turunnya sudah 6% gitu. Jadi untuk menyambut laporan keuangan yang mana dengan hasil di bulan November kemarin yang masih mencatatkan pertumbuhan laba, itu masih cukup positif ya untuk saham-saham perbankan, terutama untuk yang big bank-nya menjelang dividen final yang akan dibagikan di bulan Maret nanti secara historisnya. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari saham perbankan yang paling Anda rekomendasikan itu jatuh ke saham mana nih? Kalau di antara 4 big bank ya, saat ini saya masih merekomendasikan untuk di BBRI karena secara harga sudah terdiskon cukup banyak dan juga secara valuasi sudah mulai menarik di tengah banyaknya penurunan harga sahamnya, tetapi dari segi fundamentalnya masih cukup kuat dengan peningkatan laba di bulan November terakhir ya. Baik, dengan penguatan yang dibukukan oleh BRI di perdagangan kemarin, strategi untuk masuk lagi ke BRI itu sebaiknya seperti apa? Oke, sambil kita lihat ya untuk secara pergerakan kemarin itu kan penguatannya mencapai 3%-an ya. Jadi untuk saat ini sih kalau mau masuk itu better tunggu terlebih dahulu karena saat ini pergerakannya secara teknikal masih tertahan di level resisten MA20-nya. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa watch di area support sekitar 4.090 sampai dengan 4.120 itu bisa menjadi level pembelian teman-teman semua. Oke, itu adalah level-level beli dengan target paling tidak time frame berapa lama dan targetnya kira-kira ke level berapa? Oke, untuk saat ini mungkin time frame-nya di sekitar 3 bulan ya sampai dengan nanti pengumuman dividen finalnya di bulan Maret secara historisnya. Secara target saya coba proyeksikan untuk ke level sekitar 4.600-an terlebih dahulu ya, untuk 4.600 sampai dengan 4.800. Baik, ada tidak batasan resiko mungkin yang mungkin akan mengubah pola dari BBRI menjadi kurang menarik ketika menyentuh posisi itu lagi? Oke, jadi kalau BBRI akan kurang menarik kalau memang kembali ke level 4.000-nya. Jadi saat ini masih level terendah secara tahunannya, itu ada di level 4.050. Jadi kalau nanti BRI kembali turun di bawah 4.050, itu akan menjadi arah negatif ya untuk BBRI. Apalagi di bawah 4.000. Jadi saat ini support paling kuat dan psikologisnya itu di 4.000-nya. Baik, baik. Selain perbankan kemarin yang menjadi penopang juga itu kan barang baku, mungkin ada brand di sana. Bagaimana analisis Anda atau Anda punya proyeksi lain soal sektor barang baku? Oke, kalau untuk sektor barang baku sendiri ini mungkin juga tertrigger ya karena dari batalnya kenaikan PPN di 12% untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari ini tentu akan menjadi menjaga juga ya dari segi daya beli masyarakat dan juga untuk produksinya juga. Makanya beberapa saham yang barang baku seperti di brand kemarin naik, lalu juga mungkin beberapa saham konglomerasi ya yang masih menjadi dominasi untuk pergerakan penguatan IHSG di hari kemarin. Jadi untuk barang baku sih saat ini masih untuk short term terlebih dahulu. Untuk short term saja terlebih dahulu ya. Untuk brand, ada strategi short term yang bisa diberikan oleh Ibu Sulis? Oke, kalau untuk brand sendiri ini masih bisa ada peluang sebenarnya karena secara tren sudah konfirmasi bergerak uptrend, terus juga dia ada secara teknikalnya ada potensi untuk menutup gap di level 10.200 sampai dengan level 10.700. Jadi untuk saat ini selama brand masih di atas level 9.000-nya, itu teman-teman mungkin masih bisa pantau untuk diikutin. Baik, masih bisa dipantau untuk saham brand. Itu dia beberapa saham yang memang menopang kinerja dari indeks harga saham gabungan kemarin ditutup lebih dari 1%. Proyeksi di perdagangan kedua hari ini setelah bursa Eropa kita lihat menguat meskipun Amerika turun begitu ya. Ada peluang melanjutkan penguatan untuk IHSG mungkin ditopang oleh harga minyak juga?
Betul, untuk di hari ini mungkin ya karena ini jadi minggu terakhir, minggu pertama di perdagangan minggu pertama di tahun 2025 masih ada kecenderungan untuk lanjutan penguatan karena IHSG per hari ini juga sudah dibuka menguat ya sekitar 0,3%. Jadi untuk saat ini resisten yang teman-teman mungkin bisa pantau untuk IHSG itu masih di level sekitar 7.200 sampai dengan 7.250-nya. Baik, ada peluang lanjutan penguatan gitu ya. Rekomendasi saham pilihan dan sentimen lainnya kami ulas pemirsa dan juga Ibu Sulis ditahan dulu ya usai jeda tetaplah di Market Buzz.